Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Trigazia dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pendidikan taman siswa yang diampuh oleh Bapak Dr. Randus Bunari MSI dan Bapak Nurdiansyah MPD dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Baiklah, kita masuk kepada materi. Yang pertama adalah Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan satu dari sekian banyak organisasi yang pernah berdiri pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Taman Siswa didirikan karena ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya. Organisasi Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini memberi harapan baru di bidang pendidikan bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Organisasi Taman Siswa didirikan oleh tokoh yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara atau disebut dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara awalnya memang seseorang yang menyandang nama bangsawan, namun ia mengganti namanya pada usia ke-40 tahun. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya organisasi Taman Siswa atau bisa disebut organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada masa itu. Sebagai seorang bangsawan, ia mendapat pendidikan yang baik. Selain itu, ia juga pernah mendirikan organisasi politik pertama di Indonesia bersama rekan-rekannya. Namun, pendirian organisasi tersebut sangat ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga beberapa tokoh termasuk Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan di beberapa daerah. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan berhasil kembali ke Indonesia pada 3 Juli 1922 dan langsung mendirikan organisasi bernama National Institute Taman Siswa atau yang dikenal sebagai organisasi Taman Siswa. Yang kedua ialah tujuan dan perkembangan organisasi Taman Siswa. Pada awalnya, organisasi Taman Siswa merupakan perkumpulan rutin yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya, seperti Rono Widigo dan Sustatmo. Pertemuan tersebut dilakukan di halaman rumah Ki Hajar Dewantara, atau sekarang merupakan pendopo Taman Siswa di kota Yogyakarta. Dalam sebuah pertemuan, mereka menggagas mengenai pendidikan di Indonesia dan akhirnya lahirlah organisasi pendidikan Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa merupakan layanan pendidikan bagi anak-anak, remaja, maupun dewasa. Yang selanjutnya adalah tujuan Taman Siswa. Tujuan berdirinya Taman Siswa yaitu untuk mewujudkan manusia yang merdeka baik lahiriah maupun batiniah. Untuk menjalankan tujuan tersebut, maka organisasi ini berusaha mengenalkan pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Organisasi pendidikan ini memiliki semboyan yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madyo Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan atau contoh, di tengah membangun prakarsa atau semangat, dari belakang memberi dukungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Atas segala kekurangan dan kehilafan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.